Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7, baik itu kelas 71 maupun kelas 72. Bertemu kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Tentunya bersama dengan Ibu Nabila. Setelah pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan penilaian harian bab pertama tentang teks deskripsi. Sekarang hari ini kalian akan mempelajari tentang cerita imajinasi ya. Jadi dengan semangat kalian, dengan kondisi kalian yang sehat, amin, kalian harus bisa fokus dalam mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Baik, kita mulai untuk pembelajaran Bahasa Indonesia pada bab cerita imajinasi. Kalian bisa buka bukunya di halaman 18. Tentunya kalian pasti yang hobinya membaca pasti sudah paham beberapa hal tentang cerita imajinasi. Imajinasi itu apa? Hayalan. Imajinasi. Hayalan, terus juga pasti sifatnya juga fiktif, fiksi, tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti apa sih contohnya? Pasti yang hobi baca tahu ya beberapa judul-judul dari novel, atau yang laki-laki suka baca komik. Ada juga yang perempuan suka baca komik. Nah, itu salah satu cerita fiksi, cerita imajinasi yang tidak terdapat di dalam dunia nyata. Contoh, judul novel Dilan. Pastikan tahu kan? Itu viral. Nah, itu menjadi novel bestseller juga karya MPD Baik. Terus hafalan sholat Delisa. Nah, terusnya juga ada cerita imajinasi legenda yang dimana dimaksudkan bisa Sangkuriang. Terus apa lagi? Nah, dan semacamnya. Nah, itu beberapa judul dari cerita imajinasi. Cerita imajinasi itu ada jenis-jenisnya, nanti kita pelajari. Tadi kan contoh-contohnya, nah itu nanti digolong-golongkan, ada golongannya, termasuk jenis apa sih Sangkuriang itu, masuk jenis apa. Cinderella, cerita Cinderella itu termasuk jenis dari cerita imajinasi apa gitu, nanti kita akan pelajari. Nah, di buku kalian dijelaskan pengertian dari cerita imajinasi menurut KBBI, dilihat di halaman 18. Cerita imajinasi itu merupakan jenis fiksi dunia angan yang diciptakan penulis. Nah, cerita imajinasi adalah jenis fiksi dunia angan yang diciptakan penulis. Jadi, memang cerita imajinasi itu lebih banyak yang fiksi dibanding yang non-fiksi. Non-fiksi itu yang memang ada terjadi di dunia nyata gitu. Tapi, sedangkan di dalam cerita imajinasi memang rata-rata semuanya itu bentuknya hayalan, fiktif gitu. Nah, di dalam cerita imajinasi itu ada apa aja sih? Ciri-cirinya tuh seperti apa? Kalau kita membaca sebuah teks, kita mengetahui, oh ini cerita imajinasi. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, itu mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Jadi di dalam cerita tersebut pasti diceritakan bahwa si tokoh bisa terbang. Terus juga ada penyihir yang bisa merubah seseorang menjadi jahat, menjadi baik. Nah, itu seperti itu kan keajaiban-keajaiban yang memang tidak terjadi di dunia nyata. Jadi bentuknya fiksi, fiktif ya. Terus yang kedua, memiliki ide cerita. Pasti memiliki ide-ide kreatif di dalam cerita imajinasi. Untuk apa? Ya alasannya untuk memikat para pembaca agar ingin terus membaca
cerita tersebut sampai di endingnya seperti apa, di akhir cerita seperti apa. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Maksudnya di sini jadi tidak memiliki batas waktu, jadi bisa dari masa lampau, terus masa yang akan datang, atau di masa yang sekarang. Nah, itu udah mulai itu masuk ke jenis dari cerita imajinasi. Nah, terus yang keempat, tokohnya unik dan memiliki kesaktian. Ya, sama seperti poin yang pertama tadi, contohnya memiliki keajaiban-keajaiban di dalam ceritanya. Tentunya bisa dilihat dari tokohnya yang memiliki beberapa keunikan atau keajaiban, ya kan, yang tadi seperti bisa terbang tokohnya, terus juga memiliki kekuatan dahsyat seperti apa, Gundala. Nah, seperti itu kan, cerita-cerita seperti itu. Nah, itu merupakan cerita imajinasi, contoh dari cerita imajinasi. Terus yang kesekian nih, keberapa? Kelima, itu bersifat fiktif, ya, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak terjadi di dunia kenyataan, itu hanya hayalan si penulis saja. Namanya juga cerita imajinasi, ya, itu jadi hanya hayalan semata. Nah, bahasa yang digunakan dalam cerita imajinasi itu menggunakan bahasa yang variatif dan ekspresif. Jelas, dalam menceritakan sesuatu, kita aja nggak dengan menulis, tapi dengan menceritakan secara lisan, pasti kan ekspresif kan? Ya kan, misalnya sedih, aku lagi kayak gini, pasti kan ekspresinya itu kan sedih, ya kan. Kalau cerita yang disampaikan secara lisan itu ceritanya sedih. Kalau misalnya lagi senang, ya aku happy banget hari ini, gitu, pasti kan ekspresinya senang. Nah, di dalam tulisan itu juga bisa bahasanya bahasa yang ekspresif, seperti terkejut, wah, gitu kan, wah, ada tulisan seperti itu. Nah, itu jadi dialog yang di dalam cerita imajinasi itu lebih ekspresif dan lebih banyak variasi-variasi bahasa yang terdapat di dalam cerita tersebut, gitu. Jadi itulah serunya kita dalam membaca cerita imajinasi, karena bahasa yang digunakan ekspresif dan variatif. Itu harus loh dalam menulis cerita imajinasi. Kita aja bisa menceritakan secara lisan, secara ekspresif, masa iya menulis kita tidak bisa, gitu ya. Oke, itu merupakan ciri umum dari cerita imajinasi. Nah, selanjutnya, nah ada ya di buku kalian ya, di halaman 18 tuh ciri-ciri cerita imajinasi, sama ya dengan yang disampaikan Ibu. Cerita imajinasi mengandung keajaiban, terus juga memiliki ide cerita, lalu juga menggunakan latar lintas ruang dan waktu, lalu juga memiliki tokoh memiliki kesaktian, atau tokohnya juga memiliki keunikan. Terus cerita imajinasinya bersifat fiksi, dan yang terakhir bahasa yang digunakan itu variasi dan ekspresif tentunya. Oke, semoga kalian paham ya ciri umum dari cerita imajinasi. Jadi kalau kalian ketemu soal berupa teks, kalian sudah bisa mengetahui dari ciri-cirinya. Setelah kalian baca bahwa ini cerita teks, bahwa yang kalian baca itu teks cerita imajinasi, karena kalian sudah paham ciri umumnya ya. Dibaca bukunya, dipahami lagi dengan baik, oke? Lalu selanjutnya terdapat jenis dari cerita imajinasi. Jenis-jenis cerita imajinasi ini kalian bisa menyaksikan video pembelajaran mengenai jenis cerita imajinasi ini. QR kodenya bisa kalian scan di halaman 19, lalu kalian bisa saksikan video yang terdapat di dalamnya ya. Kalian coba untuk literasi tambahan kalian, ini bagus. Jadi kalian tonton setelah video ini ya. Kalian bisa catat poin-poin pentingnya di dalam buku catatan bahasa Indonesia kalian. Oke, Ibu akan ceritakan jadinya deh. Ibu akan bahas kembali tentang jenis cerita imajinasi.
Jadi di sini dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan kehidupan nyata, dibagi menjadi dua. Yang pertama cerita imajinasi total, di mana ceritanya dari awal cerita sampai di akhir cerita itu merupakan hayalan sifatnya. Fiksi, fiktif, tidak sesuai dengan kenyataan, hanya imajinasi si penulis saja. Contohnya, di sini terdapat karya yang berjudul Nibiru, Masa Kehancuran. Nah, ini adalah totalitas imajinasi penulis. Jadi nama orang, objek, tempat, semuanya itu imajinasi penulis. Ya, itu yang disebut dengan imajinasi total. Cerita imajinasi total. Nah, yang kedua, terdapat cerita imajinasi irisan, di mana di sini contoh karyanya ada Mata, berjudul Mata dan Manusia Laut. Nah, yang dimaksudkan dengan cerita imajinasi irisan di sini jadi masih dicampur. Jadi memang ada beberapa cerita yang disampaikan itu hanya hayalan, tetapi bisa jadi nama, terus juga tempat, latarnya yang diceritakan itu ada di dalam dunia nyata gitu. Penulis menggunakan nama orang, terus juga menggunakan tempat yang ada di dalam dunia nyata. Tapi ceritanya bisa ditambahkan dari hayalan-hayalan si penulis. Itu yang dimaksud dengan cerita imajinasi irisan. Nah, itu termasuk jenis dari cerita imajinasi berdasarkan kehidupan nyata, ya. Lalu juga di dalam jenis cerita imajinasi itu ada lagi berdasarkan waktu. Yang pertama, jadi cerita berdasarkan latar cerita, maksud ibu, maaf. Jadi berdasarkan latar cerita dibagi menjadi 3. Ada yang cerita imajinasi waktu masa lampau, jadi ceritanya tentang masa lalu yang memang masa kini itu udah ketinggalan, ya. Jadi yang cerita zaman-zaman dulu gitu cerita imajinasinya. Lalu yang kedua terdapat cerita imajinasi waktu sejaman. Jadi di masa-masa kita sekarang lagi hits apa nih? Nah, si penulis bisa memunculkan ide dari kebiasaan yang terjadi gitu. Lalu yang terakhir itu futuristik. Jadi cerita diceritakan di masa yang akan datang, seperti itu. Iron Man, nah itu kan cerita Iron Man, itu tuh cerita futuristik, dimana awalnya kan belum ada teknologi yang sehebat itu kan. Nah, si penulis menulis berimajinasi bahwa di masa akan datang teknologi akan canggih seperti ini, dan nyatanya sekarang memang ada seperti itu. Dulu nggak ada teknologi yang bisa diajak ngobrol, ya kan? Sekarang udah ada teknologi yang bisa diajak ngobrol, bisa disuruh-suruh gitu. Nah, itu salah satu contoh dari cerita imajinasi futuristik. Jadi, jenis cerita imajinasi itu ada 2, berdasarkan kehidupan nyata dan berdasarkan latar waktu, latar cerita, maksud ibu, latar cerita. Jadi berdasarkan latar cerita dibagi lagi menjadi 3, waktu masa lampau, waktu sejaman, dan waktu masa yang akan datang atau futuristik. Lalu yang berdasarkan kehidupan nyata dibagi menjadi 2, cerita imajinasi total dan cerita imajinasi irisan. Baik,
kalian baca lagi bukunya, kalian pahami dengan baik materinya, dan tonton terus videonya sampai kalian paham, diulang lagi, didengerin lagi sampai kalian hafal suara ibu. Ya, terima kasih, semoga kalian pahami dengan baik, semoga bermanfaat untuk kalian, dan semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat, tetap semangat dalam belajarnya, istiqomah itu yang penting ya. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.